tentang li'an, syarat sah li'an ketika sumpah berbicara. Dan sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, izinkan kami memberikan beberapa arahan kepada jamaah sekalian. Bagi yang baru hadir, silakan untuk bisa sedikit merapat ke depan ya, sehingga nanti saudara-saudara kita yang hadir tidak bingung mendapatkan tempat di Masjid Abdillah ini. Kemudian juga bagi jamaah yang keluar masuk Masjid Abdillah, kami mohon untuk menutup pintu kembali ya, dan dilarang membuka jendela agar AC Masjid Abdillah ini bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian sesi tanya jawab seperti biasa akan kami adakan di akhir setelah penyampaian materi nanti, dan tanya jawab dilakukan dengan dituliskan di secari kertas baik jamaah ikhwan ataupun akhwat, dan kami harapkan untuk mengumpulkan sebelum adzan Isya berkumandang. Kemudian bagi jamaah yang membawa buah hati tercinta malam hari ini ke Masjid Abdillah untuk bisa menjaga buah hati masing-masing sehingga sang buah hati tidak mengganggu kenyamanan dan kekhusyuan jamaah dalam mengikuti kajian pada malam hari ini. Baik, jamaah sekalian, akan segera kita mulai kajian pada malam hari ini. Silakan disiapkan catatan masing-masing. Akan kami berikan kesempatan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza bersama hafizahullah ta'ala untuk melanjutkan kajian pada bab li'an, syarat sah li'an ketika sumpah berbicara. Falyatafaddal mashkuran ma'jur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Dua hal yang merupakan faktor utama kejayaan umat Islam, yang apabila mereka mengabaikan dua faktor utama ini, maka mereka akan hidup dalam kehinaan. Walaupun sejatinya mereka adalah umat Islam yang berada di atas agama yang benar. Apa dua faktor itu? Petunjuk yang Allah turunkan, Al-Quran Al-Karim, dan agama Islam. Orang-orang kafir itu tahu, dan mereka juga telah mengkaji serta melakukan penelitian di mana sih letak kekuatan umat Islam. Ada yang berusaha menafikan bahwa tidak ada pergulatan dan perseteruan antara peradaban-peradaban ini. Tapi realita tidak bisa didustakan bahwa perseteruan itu ada. Maka hendaklah kita sebagai umat Islam berusaha untuk mempelajari agamanya dan mengamalkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa kesempurnaan seorang hamba itu, yang pertama adalah bi'ilmin yubassiruhu wa yahdi. Dengan ilmu yang dengannya dia jadi tahu. Berapa banyak umat Islam yang dulu nggak tahu, anak nggak tahu, ternyata ini nggak boleh ya. Ternyata ini haram, ternyata ini dilarang. Oh ternyata ini diperintahkan, ternyata ini wajib gitu. Dengan ilmu yang menerangi jalannya. Seperti antum ketika datang ke masjid ini, tanpa antum tahu tempat ini, antum akan tersesat. Walaupun antum punya semangat, tetap ilmu dibutuhkan. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua bihimmatin aliyatin
tarfa'uhu wa turaqih. Dengan semangat yang tinggi. Semangat inilah yang meninggikannya dan mendorongnya untuk mengamalkan. Jadi yang pertama apa? Ilmu, yang kedua semangat. Bicara ilmu kita tahu, tadi imam kita membacakan ya. Ternyata ilmu itu dari Allah. Dan Allah itu allama bil qalam. Jadi iqra, kita diperintahkan untuk membaca. Dan Allah mengajarkan dengan pena. Dan kita lihat alhamdulillah kitab-kitab ditulis. Antum pun punya tulisan dan punya pena. Sumber-sumbernya jelas. Jangan sampai salah menuntut ilmu. Himmah, bagaimana mendapatkan himmah sekarang? Mendapatkan semangat. Nih yang mahasiswa, yang terkadang ada fase di mana dia malas. Capek, lelah. Maka di antara cara mendapatkan ilmu dan himmah itu yang paling mudah adalah dengan berdoa. Berdoa. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika antum mulai malas baca Quran, ya Allah, kok malas ya Allah. 1 juz nggak selesai. Murojaah juga nggak nyampe. Padahal waktu ada. Makanya terkadang ada mahasiswa yang telat. Atau duduk di soft terakhir, Anda tanya dia. Antum kenapa kok telat? Antum punya istri? Enggak. Punya anak? Enggak. Antum punya kerjaan? Enggak. Loh, terus kenapa telat? Apa alasannya? Kalau sebagian mahasiswa yang punya istri, yang ngurusin anaknya, yang ini itu, mungkin kita, antum enggak ada. Orang tua antum minta tolong sama antum. Enggak ada, orang tuanya dari Kalimantan. Ada di Sumatera. Dia di sini benar-benar tidak mengurusi kecuali dirinya sendiri. Tidak ada urusan dia. Antum nyari fulus? Enggak Ustaz. Tinggal WA, datang fulus Ustaz. Udah apa lagi gitu. Makanya perlu minta sama Allah. Minta. Makanya di antara doa ya. Subhanallah ya, kalau antum menurunkan doa ini. Yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam kepada Shaddad bin Aus. Beliau mengajarkan ini pada saat umat Islam sedang susah. Tapi akan datang fase di mana banyak kemudahan dan fasilitas. Di mana manusia akan sibuk mengumpulkan harta. Kata Nabi SAW, ya Shaddad, hai Shaddad, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Kalau kau melihat orang sibuk menumpuk emas dan perak, menumpuk harta, fakniz anta haula'il kalimat. Engkau timbun kalimat-kalimat ini. Jadikan pegangan. Ada hadiahnya. Nah, siapa yang tahu doanya Shaddad? Jamaah. Tahulah antum mungkin hafal doanya. Cuma nggak tahu kalau doa ini ternyata doa yang diajarkan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam kepada Shaddad bin Aus. Nabi sambil ngomong, ya Shaddad, hai Shaddad. Nah, sebelah kanan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa kita semua itu. Bukan doa Shaddad. Ya. Nah. Fadhol jawab. Iya, ada yang hafal tulisan. Yang keras?
Sayyidul istighfar. Lah, bukan Sayyidul istighfar. Kasihkan hadiah yang dia. Nah, yang besar itu kasihkan hadiah. Nah, dia udah punya jodoh, kasih yang lainnya. Nah, tapi nggak apa-apa lah, mungkin dia mau nambah. Nah, antum hadiahkan kepada yang belum punya jodoh ya. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Untuk hafalin itu doa. Karena doa itu sudah saatnya untuk dibaca dan dibaca terus. Karena kondisinya seperti yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Syaddad. Antum lihat bagaimana jam 7, setengah 7 jalanan itu penuh dengan manusia. Mencari apa mereka? Dan sore hari Jember sudah mulai macet. Penuh di jalanan manusia. Mau kemana mereka? Mau datang kajian? Enggak. Pada pulang kerja, pada cari fulus ini itu. Udah waktunya baca doa itu. Yang pertama diminta, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan dalam urusan ini. Dalam kebenaran ini bagaimana dikasih keteguhan. Wal azimata 'ala rusydi. Dan minta tekad, semangat yang kuat di atas petunjuk. Karena ada orang yang bersemangat di atas kemaksiatan. Antum lihat orang-orang berbuat maksiat juga semangat jemaah. Bersungguh-sungguh mereka. Berapa banyak orang yang bangun sebelum subuh hanya untuk kemaksiatan. Hanya untuk kesenangan sementara. Ada. Ada orang yang semangat bangun jam 3 bukan untuk ibadah. Tapi hanya untuk kesenangan dia. Ada orang yang bangun jam 3 buat nonton bola umpamanya. Semangat dia. Tapi bukan untuk sholat malam. Ada yang bangun jam 3 untuk berangkat ke pasar. Semangat dia. Untuk bekerja mencari dunia. Saat adzan subuh pun dia nggak sholat. Dia tetap melanjutkan pekerjaannya. Maka minta tadi al-azimah. Karena kadang-kala azimah itu redup dan mati. Apalagi kalau kumpulnya sama orang-orang yang azimahnya juga redup. Antum kalau kumpul sama orang, sama teman-teman, yang lilinnya itu udah mau mati ya ma. Kira-kira bagaimana antum ketika kumpul sama mereka? Mati juga lilin antum. Tapi ketika berkumpul dengan teman-teman yang bawa obor besar. Antum bawa lilin sudah mau redup. Antum akan tepuk punggungnya. Bisa bagi. Itu api. Sahih. Kawan itu berdampak kepada semangat. Maka semoga kita dapat teman-teman yang baik dan bersemangat untuk belajar ilmu ya. Wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaimam. Panjang, tapi yang jelas tadi muqaddimahnya Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Antum bisa searching, insyaallah dapat dan dihafal. Kemudian pekan depan antum datang ke sini, setorkan kepada teman antum. Mungkin. Sungguh-sungguh jemaah. Jadi belajar itu bukan hanya untuk wawasan. Oh, itu ternyata doanya. Jazakallah khair Ustaz, faham. Apa gunanya antum faham tapi nggak diamalkan? Ilmu itu baru bermanfaat kalau diamalkan. Kalau antum tahu doanya Syaddad, tahu antum punya ilmu tapi nggak diamalkan, apa manfaatnya buat antum? Sekedar wawasan aja. Ketika orang-orang ngobrol, ini antum tahu doanya Syaddad. Oh, anak pernah dengar itu doa itu. Pernah dengar waktu kajian di Abdillah. Sudah. Sampai situ jemaah.
Nggak ada keinginan untuk menghafal. Kalaupun antum tidak mau menghafal, nggak apa-apa, nggak harus dihafal. Tapi dibaca. Tinggal dibaca. Ketika ada waktu luang untuk baca doa itu, baca. Wallahi kita butuh pertolongan Allah Azza wa Jal. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah. Kembali kita melanjutkan bab al-li'an ya. Bab ketika seorang bersumpah bahwa istrinya berzina. Di mana dia bersyahadat. Asyhadu billah. Dia bersaksi, bersumpah dengan nama Allah bahwa istrinya berzina. Dia mengatakan 4 kali kesaksian itu. Ingat ini suami ya. Tidak bisa istri meli'an suami. Ada perbedaan antara wanita dan laki-laki. Yang oleh sebagian orang dipandang ini adalah bias gender dan salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum Hawa. Enggak. Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki itu enggak sama dengan wanita. Ana mau tanya sama antum, kalau antum kajian di sini, di sela-sela antum ada wanita, antum akan dengarkan anak kajian? Nah, kenapa kok dibedakan? Kenapa perempuan kok ditaruh di sana? Ungkapan ladies first itu dalam Islam nggak berlaku. Oh gimana Ustaz? Kita mau muliakan wanita, tapi kalau mau berjalan keluar dari lift, siapa dulu yang keluar? Ladies first, fadhol. Kalau antum perempuan yang keluar dulu, antum akan terfitnah. Antum akan melihat dia, Allahu Akbar. Lumayan juga. Maka antum dulu yang keluar. Maka ketika ada perempuan di depan antum, antum cepetan jalannya. Cepetan jalannya di depan. Karena untuk menjaga diri antum. Wanita itu diciptakan indah dilihat dari mana saja. Kalau antum, ya kayak gini kita. Jadi perbedaan itu bukan akhirnya terjadi diskriminatif terhadap kaum wanita. Contohnya, kecemburuan wanita berbeda dengan kecemburuan laki-laki. Kecemburuan laki-laki itu umumnya adalah karena menjaga kehormatan diri. Dia cemburu ketika lihat ibunya berbicara sama laki-laki. Dia cemburu ketika melihat adiknya, anaknya, kakaknya berbincang dengan laki-laki, berjalan dengan laki-laki. Itu ada kecemburuan. Sedangkan kecemburuan wanita banyak kali karena bisikan syaitan. Banyak istri cemburu ketika suaminya dekat sama ibunya. Ketika suaminya dekat sama kakaknya. Ketika suaminya dekat sama adiknya. Padahal mereka mahramnya sebenarnya. Yang diperintahkan untuk menyambung rahimnya. Begitu pula ibu kadang-kala cemburu sama anaknya yang berbuat baik kepada istrinya. Jadi kecemburuan wanita kadang-kala disebabkan karena hasad, iri. Ini kalau bicara kecemburuan. Masih banyak lainnya. Tapi yang jelas li'an itu nggak bisa perempuan, saya meli'an suami saya berzina. Enggak. Yang bisa melakukan li'an itu laki-laki terhadap istri. Sang wanita ketika dili'an, dia bisa bela diri. Inilah keindahan Islam. Wanita tidak dikasih hak untuk meli'an, tapi dia punya hak untuk membela diri. Enggak, suamiku bohong gitu loh. Engkau mau bersumpah, siap aku bersumpah. 4 kali sumpah.
Yang kelima, murka Allah. Murka Allah atas diriku kalau aku berdusta. Kalau dia jujur. Dalam Islam wanita tidak punya hak menceraikan suaminya. Kita tahu cuma. Mungkin beberapa orang beranggapan ini kezaliman. Wallahi bukan kezaliman. Tapi itu rahmat buat manusia. Kalau hak cerai, artinya kalau perempuan itu bisa menceraikan sebagaimana istri menceraikan. Mungkinkah ada di sini yang masih punya istri? Dia sakit hati sedikit. Karena dia nggak punya hak menceraikan, dia akan berbicara, sudah pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Aku mau pisah. Dia bisa mengatakan, aku ingin cerai, aku mau pisah. Tapi kalau dia bisa menceraikan suaminya, apakah dia akan mengatakan aku mau pisah? Enggak. Aku pisah engkau. Aku ceraikan. Bang, aku sudah ceraikan engkau. 1000 kali. Sana sudah keluar. Bukan 3 kali, 1000 kali ceraikan. Subhanallah, Al-Malik. Allahu Akbar ya. Ketika Allah menjelaskan tentang Al-Quran. Di akhir surat Al-Hasyr ya. Kita ini kadang-kadang nggak kenal sama Allah. Yang menyebabkan sebagian orang akhirnya beranggapan aturan Allah kok kayaknya kurang tepat ya, kurang pas ya. Kenapa kalau seperti itu? Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jika kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung. Gunung yang kita lihat kokoh, menghujam di bumi. Manusia berusaha untuk mendaki, untuk mencapai puncaknya. Kalau kami turunkan Quran itu kepada gunung, engkau akan melihat gunung itu hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tunduk kepada Sang Pencipta. Dari agungnya Al-Quran. Wa tilkal amthal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat, kata Allah, untuk manusia agar mereka berpikir. Pakai akalmu untuk merenungkan itu. Lalu Allah mengatakan, Huwallah alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dialah Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dia tahu dengan yang tersembunyi. Dia tahu dengan yang gaib. Dia tahu dengan yang nyata. Dan Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih menyucikan Allah Azza wa Jalla. Wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu Allah jemaah. Jadi sebagian orang yang enggak kenal sama Allah, maka dia akan berpikiran yang tidak-tidak. Tapi ketika dia tahu, contoh nih, ketika ada seorang yang diobatin oleh seorang manusia, datang ngobatin anak antum, ya, terus dilihat kok kayaknya kurang tepat cara ngobatinya. Lalu antum dikasih, fulan ini profesor nomor 1 se-Indonesia, yang dia adalah dokternya Prabowo, dokternya semua menteri-menteri, baru antum, oh iya, jazakallah khair. Fadal, lanjutkan gitu loh.
Kenapa dia meragukan awalnya? Karena dia nggak kenal. Begitu pula tatkala kita tidak kenal sama Allah Azza wa Jal, maka ada banyak peristiwa-peristiwa, ada banyak aturan-aturan Allah yang kemudian kita akan meragukannya. Kenapa Allah melakukan itu? Kenapa Allah berikan itu kepadaku? Tapi ketika engkau tahu bahwasanya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, engkau jadi, iya, Allah itu lebih sayang sama aku daripada kedua orang tuaku. Maka tolong antum baca tuh tafsir akhir surat Al-Hasyr itu. Supaya paling tidak antum tambah kenal sama Allah, jadi antum tambah sayang sama Allah Azza wa Jal. Ingat, aturan ini dibuat karena inilah yang paling maslahat buat manusia. Allahu Akbar jemaah. Baik, jadi ingat, siapa yang meli'an? Laki-laki. Yang wanita akhirnya ketika dia merasa tidak berzina, atau dia takut ketahuan aibnya, maka dia punya hak untuk membersihkan nama baiknya. Jadi seperti cerai tadi, laki-laki yang punya hak menceraikan, wanita punya hak untuk gugat cerai. Jadi kalau bicara syarat, yang pertama syarat sahnya li'an itu suami istri ini harus mukallaf. Mukallaf artinya dia harus baligh. Masa ada Ustaz suami istri nggak baligh? Ya mungkin antum mempertanyakan itu sekarang karena syarat nikah di Indonesia ini harus berumur 19 tahun sekarang. Dulu enggak. Karena kalau anak itu dinikahkan ketika belum balik. Dulu jemaah. Nggak tahu sekarang mungkin ada, tapi yang jelas untuk li'an ini syaratnya harus mukallaf, dia balik dan dia tidak gila. Tidak gila. Tapi kalau belum balik atau dia gila yang nggak sah li'annya. Kemudian yang kedua, syarat li'an ini, perempuan itu mendustakannya. Artinya mendustakan suaminya. Dia tidak terima dengan tuduhan suaminya. Dan pendustaan dia terhadap suaminya ini sampai selesainya proses li'an. Artinya kalau di tengah dia sudah sumpah 2 kali lalu dia takut sama Allah, berarti nggak terjadi li'an. Perempuan ini akhirnya dirajam kalau dia sudah menikah, afan. Kalau dia adalah muhson, ya, bukan gadis. Kalau gadis kan dijilid ya, didera 100 kali. Tapi kalau dia seorang yang sudah pernah menikah, posisinya pernah merasakan yang namanya urusan di atas ranjang itu, maka dia akan dirajam. Jadi kalau perempuan ini di tengah proses li'an itu kemudian dia nggak menyelesaikan, karena memang subhanallah beberapa ulama menyebutkan bahwa tatkala perempuan ini sama dengan yang laki ya, ketika laki-laki itu sudah bersumpah 4 kali, mau yang kelima ditutup mulutnya. Tunggu dulu. Engkau tahu, ini enggak main-main. Enggak. Aku benar-benar yakin dia itu berzina. Oh ya sudah, lanjutkan. Istri juga seperti itu. Ketika sang istri mulai bersumpah ya, disumpah yang keempat ditahan mulutnya. Diam dulu, kau tahan dulu. Pikir dulu. Karena kalau 2 orang, yang satu menuduh, yang satu membebaskan dirinya, pasti salah satunya dusta. Pasti salah satunya dusta. Gak mungkin dua-duanya benar, gak mungkin dua-duanya bohong. Mesti salah satunya bohong. Ima suaminya yang berbohong, ima istrinya yang berbohong. Maka bagaimana sang laki-laki diminta untuk bersumpah itu? Karena ini berkaitan dengan nama baikmu, gak main-main.
Jadi apabila di tengah jalan nggak jadi, suami mengatakan, nggak jadi sudah. Ya sudah. Kalau nggak jadi, apa konsekuensi suami? Down. Apa konsekuensi suaminya kalau 3 kali sumpah kemudian berhenti? Atau yang keempat dia nggak lanjutkan? Nah, dicambuk. Ahsan, terkasih hadiahnya dia. Dicambuk 80 kali. Karena menuduh berzina. Karena dia menuduh berzina. Ada konsekuensi. Ini, jadi syarat yang kedua, li'an itu akan sah kalau prosesnya ya sampai selesai. Tapi kalau ternyata di tengah jalan dia berhenti, dia tidak melanjutkan sumpahnya, ya udah nggak terjadi li'an itu. Karena sang perempuan mengakui ternyata dia berzina. Dia berzina. Buktinya apa? Dia nggak mau membebaskan diri. Dia menerima tuduhan suaminya, akhirnya dia mengakui kalau dia memang berzina. Baik, syarat yang ketiga, Ana ingin mengingatkan kembali ya, kitab yang kita gunakan untuk kajian ini, nama kitabnya itu Fiqhul Usra. Kitabnya ini dijual dan PDF-nya pun dijual. Ana itu ingin membagikannya kepada antum, tapi nggak boleh sama pemiliknya. Harus beli. Harganya nggak mahal. Iya, nggak mahal itu buat yang punya uang. Harganya 7 real. 7 kali 4 itu 28.000 jemaah. Ya 2 kalilah antum makan di mana? Lantabure ya. Makan ayam yang 15.000 itu paket 15.000 2 kali. Harganya itu 7 real. Anda beli 7 real juga gitu. Antum bisa download dan disebutkan memang jangan sampai disebarkan. Kami jual dengan harga yang murah sekali, terjangkau. Bukan harga yang mahal. Tapi buat mahasiswa, terjangkau atau tidak? 30.000. Terjangkau lah insya Allah. Iya. Syarat yang ketiga, ayatimman li'anu bihukmi hakim. Proses li'an itu harus dengan keputusan hakim. Penguasa. Ini kesepakatan ya, imam yang 4 itu nggak bisa suami istri di rumah saling meli'an. Yo, li'an yo. Kata dia, loh, bismillah, ya sudah. Panggil Pak RT. Nggak bisa. Jadi prosesnya memang harus ada hakim. Makanya li'an terjadi di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang ke Nabi SAW. Kalau sekarang ada pengadilan agama, maka kalau memang engkau mau melakukan li'an ya fadhol. Tapi boleh jadi seorang suami enggak loh Ustaz, ana sudah daripada ruwet sudah ana ceraikan aja istri ana. Mungkin ada yang memilih seperti itu. Ya enggak masalah gitu. Berarti tidak ada li'an. Karena ini masalahnya berkaitan dengan anak. Kalau istri antum hamil, antum mengakui enggak anak itu? Enggak, ana enggak ngakui Ustaz. Harus li'an. Enggak bisa antum dengan menceraikan dia, tahu-tahu anaknya itu enggak diakui sama antum. Enggak bisa, karena anak itu ada pada saat antum suaminya dia. Artinya anak itu ada dalam pernikahan sah antum sama dia. Maka nggak bisa ketika antum mau menafikan anak itu dengan udah anak ceraikanlah. Jelas anda nggak akan ngakui anak itu. Nggak bisa. Itu anak antum. Kecuali antum melakukan proses li'an. Dan sepertinya li'an ini masih diberlakukan di pengadilan agama. Insya Allah masih ada jemaah. Anda nggak tahu ya. Tapi teman-teman mungkin yang berpraktek di sana mungkin bisa kasih informasi ya. Jadi ingat, urusan li'an ini nggak bisa suami istri melakukan li'an sendiri di rumahnya, disaksikan oleh mertua, disaksikan oleh warga kampung ya. Pak RT, Pak RW mereka tidak mewakili pemerintah. Yang mewakili pemerintah ada departemennya yang sudah ditetapkan ya. Tapi kemudian itu 3 syarat yang disyaratkan dalam li'an. Ada hal-hal yang tidak disyaratkan dalam proses li'an ini. Yang pertama adalah pandangan mata.
nggak disyaratkan. Kalau saksi itu harus melihat proses berzina. Gimana kalau lian ini suaminya buta? Loh suaminya nggak ngelihat. Loh nggak disyaratkan. Tapi dia yakin bahwa istrinya berzina. Dia mungkin tidak melihat tapi dia punya keyakinan. Mungkin dia mendengar, dia tahu atau apa ya. Maka tidak disyaratkan untuk melihat ya. Kemudian tidak disyaratkan bisa bicara. Loh gimana Ustaz? Kalau orang ini tidak bisa ngomong, gimana dia mau melakukan li'an? Asyhadu billah atau wallah, nggak bisa dia Ustaz. Nggak disyaratkan itu. Karena li'an dari orang bisu bisa dengan isyarat. Atau boleh jadi dengan tulisan ya. Jadi dengan isyarat itu cukup supaya dia nggak dipecut 80 kali. Apalagi kalau posisi istrinya hamil, dia enggak. Itu bukan dia. Bukan anakku. Bukan, dia menafikan. Dengan isyarat dan itu cukup ya. Kemudian tidak disyaratkan hakim itu harus memisahkan di antara keduanya. Ayo pisah. Enggak. Jadi tidak menunggu keputusan hakim dia harus berpisah. Kenapa? Karena memang li'an itu konsekuensinya dua orang ini harus berpisah selama-lamanya. Jadi li'an itu konsekuensinya haram tuh perempuan selama-lamanya. Nggak bisa balik lagi enggak. Kadang-kala engkau setelah meli'an dia, dilihat istrimu tobat ya, engkau masih ingat dengan cinta masa lalu ya. Ini itu ya Allah, kesian dia ya. Aku mau kawini dia lagi, nggak bisa. Ana nggak pernah menceraikan dia Ustaz. Iya, tapi antum meli'an dia. Kalau diceraikan 3, masih ada kesempatan bisa balik sama antum. Dia nikah sama orang lain, kemudian bisa balik. Kalau sudah li'an, mau istrimu sudah nikah 3 kali sama orang, nggak bisa engkau balik. Dan ini tidak butuh keputusan dari hakim. Enggak. Karena itu sebuah ketentuan yang berlaku secara otomatis. Hukum-hukum yang berkaitan dengan li'an ini, salah satunya suami menafikan kehamilan. Kehamilan atau janin yang ada di perut istrinya. Dia menafikan bahwasanya itu bukan anaknya dia. Jadi nggak harus nunggu lahir. Sejak dia li'an dia sudah mengatakan itu bukan anakku. Ini ada konsekuensinya. Kenapa nggak nunggu lahir Ustaz? Karena boleh jadi sang bapak mati. Kalau li'an itu belum berlaku konsekuensinya, berarti anak itu lahir dapat warisan. Enggak. Ini bukan anakku, nggak ada warisan. Jadi kalau suaminya mati sebelum anak itu lahir, kemudian anak itu lahir, anak itu otomatis nggak dapat warisan. Karena udah enggak, bukan anakku gitu loh. Ini kenapa kita perlu belajar? Karena ada konsekuensi hukum yang berlaku di sini jemaah. Ketika dia menafikan ke anaknya itu. Kemudian ya ketika itu hamil ya, ketika anak itu lahir, umpamanya dia li'annya ketika anak itu lahir. Dan ini bukan anakku. Kemudian dia melakukan li'an. Jadi dia tidak pernah mengakui anaknya. Para ulama menyebutkan, bisakah menafikan anak setelah mengakuinya? Nggak bisa, Jam. Artinya kalau suami ini setelah 2-3 tahun dia lihat, kayaknya istriku berzina. Kayaknya ini bukan anakku, nggak bisa. Karena antum sudah mengakui itu sebagai anak antum dalam kurun waktu yang cukup, kemudian antum akan menafikan, nggak bisa. Ini hukum. Hukum yang ditetapkan dalam agama kita. Tapi kalau hukum negara mungkin bisa ya.
Mungkin bisa orang anaknya sudah besar kemudian, dan dia bukan anak saya ini. Oke, tes DNA, oh betul ternyata bukan anaknya. Emangnya antum yakin tes DNA itu pasti benar? Pasti benar nggak? Ya mah. 99,9% pasti benar. Mungkin. Tapi kalau diganti sama yang ngetes. Mungkinkah terjadi human error? Mungkinkah terjadi mungkin jamaah. Berapa banyak orang-orang yang dihukum di penjara padahal dia nggak salah. Maka nggak bisa dijadikan itu sebagai alasan karena tes DNA. Enggak, antum sudah mengakuinya sebagai anak antum, nggak bisa. Jadi ini ketika anak itu lahir, kemudian dia menafikan itu anak, enggak ini bukan anakku, sudah. Engkau memang tidak pernah mengakui anak itu sebagai anak. Kemudian juga tadi dengan melakukan li'an sang suami tidak didera. Ya. Hukuman buat menuduh orang berzina itu tidak berlaku buat dia. Karena dia melakukan li'an. Kemudian bagi sang wanita juga tidak dirajam atau dia tidak dijilid. Tidak didera. Karena dia sudah melakukan li'an. Tapi yang jelas salah satu di antara keduanya berdusta. Tayyib, kemudian ya, itu mungkin pembahasan yang berkaitan dengan li'an jamaah. Tayyib, ada sedikit pembahasan tentang nafkah. Apakah sang suami yang meli'an istrinya itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya? Istrinya hamil di li'an, baru hamil 3 bulan atau baru hamil 1 bulan. Berarti kan masa iddahnya nunggu lahir. Apakah sang suami wajib memberikan nafkah? Jumhur ulama mengatakan la nafkah. Nggak ada nafkah. Taib, wajib memberikan tempat tinggal? Nggak ada. Tapi kalau engkau mau berbuat baik, nggak apa-apa. Tapi bukan kewajiban. Itu mungkin dapat kita kaji bersama kali ini. Kita dengarkan adzan, jadi babul li'an sudah selesai. Kita mengkajinya secara ringkas jamaah. Kalau kita mau baca satu persatu, maka sampai jam 12 malam nggak selesai. Tapi paling tidak kesimpulannya seperti itu. Walaupun ada sedikit perselisihan di antara para ulama. Barakallahu fikum. Nah. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على Assalamualaikum Ustaz. Afwan, keluar dari tema. Bagaimana meyakinkan orang tua untuk menikah? Syukur. Ana pernah melihat beberapa konten ya, yang dibikin di Arab itu, di mana anak laki-laki ini membawa layar TV. Ya, di situ ada ceramahnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, bahwa orang tua yang punya kemampuan untuk menikahkan anaknya, dan anaknya sudah di waktu, di batas umur yang sudah seharusnya menikah, maka orang tua wajib menikahkan anaknya. Dibawa. Nah itu caranya mungkin untuk menikahkan. Supaya meyakinkan orang tua untuk bawa layar. Ayolah ya, ini dengerin kajiannya ini. Ahibati fillah. Banyak orang tua itu ragu dengan kemampuan anaknya untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Karena tidak mudah. Maka antum harus buktikan dengan cara, ya antum tidak bergantung sama orang tua. Antum berusaha untuk punya usaha sendiri. Atau kalau kondisinya enggak Ustaz, kalau usaha kayaknya sulit karena anak masih mahasiswa, anak mau fokus belajar. Tapi alhamdulillah abah anak fulusnya banyak Ustaz. Dan anak khawatir, maka antum datang. Antum khawatir dengan fitnah yang ada, antum sampaikan, ayah, anak ini seperti ini, jelaskan kondisi antum. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dengan lisan nggak bisa, antum dengan tulisan. Jangan WA, antum tulis surat. Kirimkan via pos ke orang tua antum. Tunjukkan kondisi antum seperti apa. Sampaikan ke anak sekarang sudah mulai futur. Anak lihat teman-teman yang punya istri, Masya Allah di soft pertama. Terus terang jemaah. Anak melihat di kelas itu yang punya istri kadang-kadang lebih semangat daripada yang bujang-bujang ini. Yang bujang datang belum mandi kadang-kadang. Kalau yang punya istri selalu mandi seker. Nah, jadi itu yang Anda lihat ya. Jadi antum perlu tadi dengan berdoa, kemudian
menyampaikan kenapa antum harus menikah dan sampaikan bahwasanya pernikahan itu tidak menghalangi antum untuk belajar dan menjadi lebih baik lagi, dan benar jamaah. Tapi kalau antum bisa bersabar tidak menikah, lebih baik nggak menikah. Karena kalau sudah menikah memang akan ruwet jamaah, ngurusin istri. Apalagi kalau istri antum banyak tuntutan, minta ini, minta itu, akhirnya nggak belajar antum. Maunya dia jalan-jalan. Maka dikatakan bahwasanya orang yang menikah ketika menuntut ilmu, dia telah mengarungi lautan yang menakutkan dengan samudranya. Kalau punya anak, pecah itu kapalnya aja. Disebutkan seperti itu. Antum sudah gendong istri, gendong anak, ini itu. Dan ana rasakan ya, ini pengalaman ana. Ketika ana S3 di tahun terakhir, ana udah nggak mampu. Terus terang, ana nggak mampu. Ana sampaikan kepada ibunya Jabir ya, ana mau syuf, ana punya tugas yang harus ana selesaikan. Sedangkan anak pada waktu itu 4. Tiap hari ngantarkan sekolah. Sekolahnya berbeda. Emaknya juga sekolah. Jadi tiap hari keliling, jemput ini, ngantar ini, sore ini. Ya Allah, kita ini mau menyelesaikan disertasi itu. Oh, anak ini nangis, ada yang kadang-kala sakit, ada ini. Ya Allah, anak ngomong. Anti sama anak-anak semuanya pulang ke Indonesia. Anak pulangkan ke Indonesia. Akhirnya anak di rumah sendirian, hampir gila aja. Nah, anak rasakan aja. Apa istilahnya? Halusinasi ya. Jadi anak di rumah itu lagi ngetik ya. Tahu-tahu ada yang manggil anak, baba. Loh, tidak ada anak-anak ini. Lagi ngerjakan, ada yang lari. Waduh, gila anak lama-lama ini ngomong. Sahih jemaah. Karena anak selama berapa tahun ya? 9 tahun bersama istri dan anak-anak gitu ya. Di rumah itu ya. Tahu-tahu kosong rumah itu jemaah. Sendirian. Akhirnya ana berangkat ke masjid sebelum subuh. Ke Masjid Nabawi. Ya sudah di Masjid Nabawi, nunggu perpustakaan buka. Ana nulis disertasi itu di perpustakaan. Dari sejak jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Nggak keluar dari perpustakaan. Keluar mungkin cari makan dikit, makan roti apa sudah. Pulang jam 9 malam, itu makannya ana beli sesuatu, roti sama tidur jam. Tapi kalau ngerjakan di rumah, bahaya. Tadi banyak suara-suara di rumah itu. Sebenarnya suara itu di pikiran ana ya. Antum jangan berpikir suara itu ada di luar, nggak ada. Kalau ada tamu itu mana nggak ada apa-apa, nggak ada. Karena suara itu adanya di pikiran kita sebenarnya. Dan ketika nggak ada keluarga, ya anak tahu ya, istri anak akan capek ngurusin 4 anak itu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pahala buat dia. Tapi antum bisa fokus. Fokus, benar-benar nggak ada sudah kerjaan lain. Nggak ada yang diurusin. Tapi kalau antum punya istri, sudah. Antum akan banyak direpotkan sama dia. Namun kalau kondisinya memang terpaksa harus menikah, ya menikah bismillah. Dan doakan yang punya istri ini, semoga istrinya mendukung dia untuk belajar. Untuk belajar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana apabila terjadi perbedaan pendapat dan keinginan antara orang tua dan anak, baik dalam hal apa saja, mulai dari memilih kampus hingga pasangan. Terkadang anak dan orang tua berselisih karena perbedaan pandangan tersebut. Bagaimana tanggapan antum Ustaz, dan apakah keinginan kita boleh dikedepankan dibanding keinginan orang tua? Afwan, sedikit keluar dari materi Ustaz. Nah, ahibati fillah. Orang tua itu, ya semoga orang tua kita faham ya. Faham dengan hal-hal yang wajib anak itu nurut sama orang tua. Anak itu wajib nurut sama orang tua dalam perkara yang kalau dia nggak nurut akan membahayakan orang tuanya.
akan berdampak negatif kepada orang tua. Tapi ada hal-hal yang nggak masalah kalau bicara pasangan umpamanya. Loh, yang mau nikah ini siapa? Yang mau nikah ini anaknya. Yang akan menjalani kehidupan itu anaknya. Maka orang tua memberikan arahan tapi nggak boleh memaksakan kehendak. Jangan sampai orang tua ketika anak ini tidak mau dengan pilihannya dianggap durhaka. Enggak. Kecuali ada kondisi yang memang membahayakan orang tuanya. Kalau anaknya nggak nurut, bahaya, orang tuanya bisa mati umpamanya. Atau penyakitnya bisa tambah parah. Ya. Anda ingat dengan seorang ibu dari Madura. Anaknya itu cerita, ibu Anda punya anak 7. 6 anaknya itu menikah dengan selain orang Madura. 6. Terakhir, ketika anak terakhir mau nikah, dia ngomong, "Nak, ibu minta Madura." Metunten, Madura. Kenapa? Ibu ini tidak punya teman ngomong, kata dia. Karena semua menantunya nggak ada yang bisa bahasa Madura. Sedangkan dia orang desa yang nggak bisa bahasa Indonesia. Akhirnya sama menantunya nggak pernah nyambung. Menantunya cerita apa, ibunya cerita apa gitu loh. Enggak, dia minta, enggak, nak, ibu minta orang Madura. Supaya ibu itu ada teman ngobrol gitu loh. Jadi kalau yang seperti ini kan antum ya termasuk kebaktian antum ya. Ya gimana ibu ana nggak ada yang ngajak ngomong ya. Sedangkan ana berangkat kerja, ibu sama menantunya di rumah itu diem-dieman semua. Karena butuh alih bahasa gitu loh. Tapi nggak tahu sekarang. Google ini bisa nggak menerjemahkan bahasa Madura sekarang? Belum. Belum ya, mungkin ke depan kalau sudah bisa. Jadi tadi kondisinya anak ini hendaklah kau jadi orang yang berbakti. Berbakti kepada orang tua. Anda lupa ya, tadi dengan pertanyaan pertama, banyak orang tua khawatir anaknya dengan menikah tidak lagi berbakti sama orang tuanya. Itu juga antum harus pastikan. Kalau Anda menikah, tetap orang yang nomor 1 adalah ibuku, 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 baru bapakku. Ini bicara kebaktian. Kalau nafkah, ya istri yang lebih wajib kasih nafkah, seperti itu. Jadi, antum harus yakinkan orang tua kalau antum tetap akan berbakti. Karena kadang-kadang orang tua ngomong, ya Allah Ustaz, anak punya anak ini belum berbakti. Dia masih ngerepotin kita terus. Kita yang memberikan nafkah kepada dia. Sampai dia sekolah, lanjut kuliah. Tahu-tahu dia nikah, lupa sama kita Ustaz. Nah, itu boleh jadi kekhawatiran orang tua. Maka tadi hendaklah antum bisa meyakinkan orang tua kalau antum akan tetap berbakti sama orang tua. Terus berkaitan dengan perbedaan pendapat, ya antum berdoa, minta sama Allah Azza wa Jal. Lalu jelaskan kepada orang tua kenapa antum memilih ini dan itu. Lalu pada akhirnya antum istikharah dan minta orang tua juga istikharah. Wah, berat pertanyaan ini jamaah. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah menjadi istri kedua termasuk mendolimi istri pertama? Karena istri pertama sudah tahu tapi tidak mau memberikan izin kepada suami untuk berpoligami. Sedangkan suami masih tetap memenuhi tanggung jawabnya kepada istri pertama. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Gimana menurut antum jemaah? Iya. Sebenarnya masalahnya itu karena poligami ini dianggap sebuah kezaliman. Poligami diframing sebagai bentuk ketidaksetiaan. Poligami dalam pandangan sebagian orang adalah perselingkuhan. Akhirnya muncullah pertanyaan ini. Memang hukum masyarakat itu kadang-kala lebih keji. Umpamanya ada fulana istri kedua. Itu dipandang oleh orang kampung situ. Na'udzubillah. Orang tuanya dipandang, ya apa sih kok ngerusak rumah tangganya orang. Dianggap menjadi istri kedua itu merusak rumah tangganya orang. Jadi kalau wanita menikah dengan laki-laki yang sudah punya istri,
itu image-nya sudah negatif. Padahal dalam agama kita, laki-laki itu punya hak nikah lebih dari 1, 4 dia paling tidak. Bukan paling tidak, maksimal ya. Bukan paling tidak. Salah Anda kalau ngomong paling tidak aja, maksimal gitu lah. Tapi karena ilmu kurang di masyarakat, kemudian serangan dari media yang begitu masifnya, yang beranggapan bahwa menjadi istri kedua adalah sebuah tadi perusakan untuk rumah tangga orang, maka akhirnya muncullah pertanyaan ini. Dan boleh jadi sang istri pertama juga merasa itu perempuan dolim. Kok mau sama suami saya? Udah tahu suami saya punya istri. Loh, yang mau suaminya ibu gitu loh. Loh, kamu kok mau? Apa salah saya kalau mau? Seharusnya nolak kamu. Muncullah omongan-omongan seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu datang menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Antum bisa bayangin ya, umurnya Abu Bakar sama Umar ini beda 10 tahun. Sekitar 10 tahun. Lalu Umar yang lebih muda menawarkan putrinya kepada Abu Bakar yang lebih tua dari Umar. Antum sudah bisa mencerna enggak? Berapa kira-kira umurnya Hafsah? Belasan. Ditawarkan kepada Abu Bakar. Atau 20-an lah, sekitar itulah umurnya Hafsah pada saat itu. Ditawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar sudah punya istri. Apakah kelakuan Umar ini sebagai bentuk merusak rumah tangga orang? Iya, merusak rumah tangga orang dalam pandangan orang-orang yang tidak berilmu. Akan beranggapan apa sih? Emangnya nggak ada laki-laki lain? Loh, laki-laki ini punya jatah 4 gitu loh. Antum seneng banget ya mah. Wah, sahih Ustaz gitu. Allah yahdikum. Tapi tadi orang yang tidak punya ilmu yang mengikuti hawa nafsu beranggapan Umar ini nggak benar. Menawarkan putrinya kepada Abu Bakar sudah punya istri. Kemudian Abu Bakar diam saja. Nggak ngasih jawaban. Datang menawarkan kepada Utsman bin Affan. Utsman sudah punya istri. Dan dia adalah menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utsman mengatakan, ana mau mikir dulu, kata Utsman. Kayaknya ana nggak punya niat nikah untuk saat ini. Udah punya istri dia. Ternyata dilamar oleh Rasul SAW yang sudah punya istri. Maka tadi, ya alhamdulillah ya, ana melihat mungkin masa yang akan datang ini, ana lihat perubahan. Masyarakat mulai menerima, walaupun di sisi lain banyak yang menolak ya, ada banyak kerusakan di sisi lain. Masa kakek kita, kakeknya ana ya, ana sekarang umur hampir 50, ya mungkin kira-kira 75 tahun yang lalu, atau 80 tahun yang lalu. 80 tahun yang lalu. Itu poligami masih lumrah. Bahkan kalau antum tahu, salah satu pahlawan nasional yang namanya Ibu kita Kartini, itu istri keberapa? Istri keberapa Ibu kita Kartini? Coba searching antum, yang punya HP coba. Coba lihat, Ibu kita Kartini itu, antum lihat yang punya HP jamaah, istri keberapa? Yang sudah dapat kasih tahu anak. Istri keempat. Pahlawan nasional itu istri keempat. Terus kok ribut-ribut sekarang? Apakah nggak boleh seorang rakyat Indonesia, saya mau jadi istri keempat seperti Ibu kita Kartini? Waduh. Loh benar loh jemaah.
Ibu kita Kartini itu istri keempat. Nggak masalah, di masa itu, Ana sebutkan masa itu, wajar gitu loh. Kalau sekarang mau menganggap istri keempat itu melakukan kezaliman, ya nggak pantas jadi pahlawan nasional. Dia mendolimin istri pertama, mendolimin istri kedua, mendolimin istri ketiga. Enggak, karena pada masa itu wajar. Dan sampai saat ini pun itu satu hal yang wajar dalam agama kita. Taib. Mau lagi antum tahu? Coba lagi, cari lagi antum. Berapa istrinya presiden pertama Indonesia? 9. Tapi diceraikan, ganti lagi gitu kan, seperti itu kan. Iya. Presiden. Masa kita nggak boleh nyontoh presiden? Waduh. Nah ya, tapi tetap 4 tadi ya. Mau 9 kan cerai, nggak ada masalah. Kalau memang nggak ada kecocokan. Tapi tadi jamaah. 80 tahun yang lalu, kita bicara 80 tahun kemerdekaan kita sudah 80 tahun ya. 80 tahun yang lalu, bahkan sebelum kemerdekaan, itu biasa. Bahkan anak ketemu dengan orang sepuh di Surabaya. Masih hidup ya. Anak tanya, Ami, gimana sih dulu kok poligami itu biasa-biasa aja gitu. Dia ngomong, Syafiq tadi, dulu kalau mertua ini tahu menantunya menikah lagi, mertua itu langsung datang kepada anak perempuannya. Mengatakan, nak, nggak usah dengarkan omongannya orang, engkau tetap layani suamimu. Dan tidak perlu tanya apa-apa kepada suamimu. Selesai. Itu mertua dulu, Ustaz. Kalau mertua sekarang, Ustaz, nak, engkau masih ayu, nak. Gugat cerai. Artinya kan tadi ada perbedaan. La haula wala quwata illa billah. Makanya kemudian muncul pertanyaan ini. Apakah zalim jadi istri kedua? Lu tadi Ibu kita Kartini istri keberapa? Keempat. Zalim enggak? Enggak kan? Tapi yang benar. Yang benar. Artinya juga tolong perhatikan bagi seorang yang mau jadi istri kedua. Lihatlah. Apakah suamimu atau calon suamimu adalah orang yang insya Allah mampu berlaku adil? Yang pertama. Yang kedua, dia mampu secara finansial. Yang ketiga, dia mampu secara mental. Kenapa anak katakan mental? Karena memang dia mengundang badai saat ini jemaah. Tadi yang disampaikan mertua, ya, ipar akan ribut, ya. Bahkan kejadian di Madura. Ada seorang bapak jemaah menikah, istrinya 2, alhamdulillah. Kemudian dia mau nikah lagi. Yang ketiga jemaah. Sang bapak dibunuh sama istri pertamanya dan anaknya. Hati-hati antum. Jadi antum jangan merasa, oh bismillah loh. Kondisinya jemaah. Boleh jadi memang. Ada yang suaminya nikah lagi disiram pakai bensin atau apa ya. Naudzubillah, ada banyak lah kejadian-kejadian karena faktor kurangnya ilmu, kurangnya iman ya, dan tadi pengaruh dari media yang begitu menyesatkan terkadang jamaah. Maka kita perlu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan ilmu dan iman sehingga tadi ajaran-ajaran Islam ini yang sejatinya turun sebagai rahmatan lil alamin itu bisa dilaksanakan dan bisa diterima. Dan bagi yang menjadi istri pertama ya, yang menerima dalam kondisi seperti ini, maka dia akan mendapatkan fadilah yang besar sekali ya. Di saat orang-orang tidak suka kalau ada orang yang poligami, nggak suka. Masyarakat itu takut orang ini berhasil poligaminya, akhirnya yang lainnya akan ikut. Maka dia berpikir bagaimana poligaminya ini gagal. Supaya yang lainnya, kalau suaminya poligami, mau kayak fulan. Mau kayak fulan. Menikahi janda menjadakan istri. Nggak jadi dia cuma. Padahal dia yang berusaha bagaimana membuat orang itu bercerai. Hati-hati ya. Semua akan dihisap atas apa yang dia ucapkan, atas apa yang dia kerjakan. Itu mungkin dapat anak kajikan. Subhanak yang anak dapat sajikan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Jazakumullah khairan kepada Ustaz Syafiq Riza Basalamah Hafidhullah atas penyampaian materi pada malam hari ini. Kami izin memberikan sedikit apresiasi bagi jamaah Abdillah malam hari ini yang baru pertama kali hadir di Masjid Abdillah. Ada? Pertama kali hadir kajian di Masjid Abdillah. Ada? Masya Allah, iya pertama kali. Masya Allah, dari mana masnya? Dari? Tamburjo, Masya Allah. Ada lagi, satu lagi. Iya, dari mana masnya? Dari Lombok. Dari Lombok langsung hadir kajian di sini. Oh enggak, mahasiswa. Tapi baru pertama kali hadir di Masjid Abdillah. Barakallahu fiik ya. Nah, silakan bisa minta tolong ya untuk disampaikan ke belakang masnya satu. Kemudian yang ini kita tolong. Nah. Baik, jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian atas partisipasi pada malam hari ini. Perlu diketahui bahwa kajian bersama guru kita Ustaz Syafiq rutin setiap hari Rabu malam di Masjid Abdillah mulai dari ba'da maghrib sampai dengan Isya. Dan insya Allah kajian ini dibikin selang-seling ya. Jadi pekan ini kajian kitab, insya Allah pekan depan kajian tematik. Terus seperti itu, dibikin selang-seling setiap pekannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk berjumpa kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dan Allah jaga keistiqomahan kita menuntut ilmu dan berada di jalan yang Allah ridhoi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.